Cara menghipnotis audiens dan meningkatkan keterlibatan. Hai Key Speakers, ketemu lagi sama aku Ismi Ingleton dan selamat datang kembali di kelas Public Speaking bersama Kiss Entertain. Makasih ya udah bergabung, kalian semua luar biasa karena memiliki kemauan kuat untuk berkembang, berinvestasi pada diri sendiri, serta menunjukkan keseriusan kalian dalam mencapai tujuan sebagai MC profesional. Dan ini merupakan ciri dari seorang MC yang unggul. Berikan tepuk tangan untuk mengapresiasi kita semua. Oke deh, langsung aja yuk kita akan memasuki pembahasan yang pertama pada sesi ini yaitu cara menghipnotis audiens dan meningkatkan keterlibatan. Keterlibatan audiens atau audience engagement mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan memastikan mereka terlibat secara aktif dalam acara melalui bahasa tubuh, intonasi, dan interaksi langsung. Dengan audience engagement, MC dapat membangun ikatan dengan audiens yang menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan mendalam. Berikut cara untuk mendapatkan audience engagement. Menggunakan teknik vokal dan bahasa tubuh. MC yang efektif menggunakan teknik vokal seperti variasi intonasi dan kecepatan berbicara, serta bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk menciptakan daya tarik visual dan menimbulkan kepercayaan pada audiens. Ini penting untuk menjaga perhatian audiens sepanjang acara. Contoh opening kids event. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sebelum berangkat ke acara bantuin mama papanya di rumah? Yang bantuin nyapu angkat tangannya. Yang bantuin cuci piring angkat tangannya. Wah, hebat-hebat ya. Tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik semua. Yeay. Sekarang giliran kamu. Good job. Selanjutnya, interaksi langsung dengan audiens. Interaksi langsung membantu menciptakan rasa keterlibatan. MC dapat menggunakan humor, pertanyaan retoris, atau ajakan sederhana seperti meminta audiens memberikan tepuk tangan atau bereaksi yang menjaga energi dalam acara tetap tinggi. Selanjutnya, menggunakan storytelling untuk engagement. Storytelling adalah alat ampuh untuk melibatkan audiens secara emosional. Dengan menyampaikan cerita yang relevan dan menarik, MC dapat membangun koneksi yang kuat dengan audiens dan membuat momen yang lebih mudah diingat. Contoh storytelling seperti membahas kembali acara yang sebelumnya dan memberitahu agenda acara yang akan datang. Selanjutnya, membangun rasa kebersamaan dengan audiens. MC yang efektif mampu membangun rasa kebersamaan melalui keakraban dan pendekatan inklusif, sehingga audiens merasa menjadi bagian dari acara. Pendekatan ini bisa berupa sapaan hangat, humor, atau menyebutkan nama atau pengalaman yang familiar bagi audiens. Selanjutnya, menerapkan humor dan pencairan suasana. Penggunaan humor yang tepat dapat mencairkan suasana, membuat audiens lebih nyaman dan meningkatkan keterlibatan mereka. MC harus menggunakan humor yang relevan dengan acara dan menghormati audiens untuk menjaga suasana tetap menyenangkan dan profesional. Selanjutnya, latihan dan persiapan untuk audience engagement. Latihan dan persiapan yang berkelanjutan memungkinkan MC memahami audiens lebih baik dan merespons dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Simulasi dan role play membantu MC meningkatkan keterampilan engagement mereka. Selanjutnya, mengelola emosi dan menciptakan koneksi emosional. Koneksi emosional antara MC dan audiens meningkatkan keterlibatan dan membangun suasana acara yang berkesan. MC yang mampu mengendalikan emosi mereka dan menyesuaikan energi mereka dengan audiens akan menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Untuk lebih jelasnya, bisa kita tonton kembali bab ketiga yang membahas tentang improvisasi dan ice breaking. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa elemen kunci dalam audience engagement. 1. Understanding the audience. Dengan mengidentifikasi target audience.
Jadi sebelum acara dimulai, seorang MC perlu memahami siapa yang hadir. Apakah audiens terdiri dari profesional, keluarga, anak-anak, atau tamu VIP. Hal ini mempengaruhi cara penyampaian informasi dan jenis interaksi yang tepat. Cara melatihnya, sebelum acara biasakan untuk mencari tahu latar belakang audiens dengan melakukan riset sederhana seperti memahami demografi mereka. Latih ini dengan membaca profil penonton atau peserta dari berbagai acara dan menyesuaikan gaya bicara berdasarkan informasi tersebut. Misalnya, salam pembuka acara kementerian dan international corporate itu berbeda loh. Aku contohin yang untuk kementerian terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Asianet Press Event and Office Inauguration. Selanjutnya, dengan perhatikan mood audience. Seorang MC harus peka terhadap suasana hati audiens. Apakah mereka bersemangat, antusias, atau mungkin sedang lelah, dan menyesuaikan gaya penyampaian dengan kondisi tersebut. Cara melatihnya, cobalah berlatih menghadapi audiens dengan karakteristik yang berbeda, seperti formal, santai, anak muda, atau orang tua. Dan disesuaikan gaya penyampaian untuk setiap tipe audiens. Sekarang kita coba ya. Bayangkan kamu sedang MC acara expo dan kamu ingin menawarkan games berhadiah kepada para pengunjung. Dan gambar berikut adalah orang yang kamu hadapi. Wah, keren banget. Rajin-rajin ya latihannya. Sekarang kita lanjut ke elemen kunci yang selanjutnya, yaitu 2. Eye contact. Dengan menghubungkan secara visual. Menatap langsung ke arah audiens, bukan ke naskah atau lantai. Menciptakan koneksi pribadi dan membuat audiens merasa terlibat. Cara melatihnya, coba tatap mata teman kamu ketika sedang ngobrol. Tapi jangan lama-lama ya, nanti jatuh hati lagi. Canda, kalau lama-lama takutnya terkesan mengintimidasi. Jadi maksimal 3 detik aja ya. Selanjutnya, dengan menyapu pandangan secara merata. Pastikan untuk menjaga kontak mata dengan seluruh orang yang ada di ruangan. Yang dianalogikan kontak matanya seperti wiper mobil. Sehingga setiap kelompok audiens merasa diperhatikan. Seperti ini ya. Oke, cara melatihnya, minta teman atau keluarga menjadi audiens. Rekam diri saat berbicara dan lihat seberapa baik kamu menjaga kontak mata dengan mereka. Usahakan tidak fokus pada satu orang saja, tetapi juga melibatkan seluruh kelompok. Elemen kunci yang ketiga, tone and energy variation. Dengan penyesuaian intonasi. Mengubah nada suara agar sesuai dengan suasana acara. Nada yang lebih bersemangat bisa digunakan untuk membangkitkan energi audiens, sementara nada yang lebih tenang bisa digunakan untuk bagian acara yang lebih serius, seperti yang sudah dijelaskan di bab 2. Cara melatihnya, cobalah membaca teks dengan variasi nada suara yang berbeda-beda, dari yang bersemangat hingga lebih serius. Rekam diri untuk mendengar bagaimana variasi tersebut mempengaruhi penyampaian pesan. Selanjutnya, dengan energi yang menular. Jika MC menunjukkan antusiasme dan energi positif, hal tersebut akan menular ke audiens dan membuat mereka lebih terlibat. Cara melatihnya, saat berlatih, buat skenario di mana kamu harus mengubah energi dalam berbicara, misalnya dari pembukaan yang tenang ke segmen yang penuh semangat, dan coba transisi dengan halus. Kita kasih contoh ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah dari awal acara tadi kita sudah mendengarkan sesi presentasi dan talk show yang bermanfaat untuk kita semua. Sekarang saatnya kita rehat sejenak,
kita akan kedatangan seorang musisi legend yang akan menghibur kita semua. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ari Lasso. Wah, keren! Sekarang kita lanjut ke elemen kunci yang keempat, yaitu interactive questions. Dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens, MC bisa menyelipkan pertanyaan ringan atau meminta pendapat audiens untuk menciptakan interaksi. Contohnya, siapa di sini yang pertama kali menghadiri acara ini? Atau, apa nih motivasinya datang ke acara ini? Cara melatihnya, simulasikan situasi di mana kamu harus mengajukan pertanyaan kepada audiens, mulai dengan pertanyaan sederhana seperti berikut ini. Kalimat siapa di sini yang titik, titik, titik. Latih juga respon terhadap jawaban audiens untuk memastikan interaksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dengan mengundang partisipasi langsung. Dalam acara tertentu, MC bisa melibatkan audiens lebih dalam, seperti meminta mereka memberikan tepuk tangan, berdiri, atau bahkan ikut dalam permainan interaktif. Cara melatihnya, berlatih dengan teman atau kolega. Minta mereka menjadi audiens dan tanggapi pertanyaan-pertanyaanmu. Ini akan melatih bagaimana kamu merespons interaksi secara spontan. Sekarang kita lanjut ke elemen kunci yang kelima, yaitu humor dan relatability. Menggunakan humor. Humor yang ringan dapat membantu mencairkan suasana dan membuat audiens merasa lebih santai. Namun, MC harus berhati-hati agar humor tetap sesuai dengan konteks acara dan tidak menyinggung audiens. Cara melatihnya, cobalah untuk menulis lelucon atau anekdot yang relevan dengan acara. Latih bagaimana cara menyampaikannya dengan timing yang tepat dan perhatikan reaksi dari orang-orang yang mendengarkan. Selanjutnya, dengan relatable content, menggunakan contoh, cerita, atau referensi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari audiens dalam materi MC akan membuat audiens merasa lebih terhubung dengan MC. Cara melatihnya, selalu cari topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari audiens. Lalu, coba ceritakan kepada teman untuk melihat apakah mereka merasa terhubung, dan ini akan membantu kamu membangun keterampilan bercerita yang relate dengan audiens. Sekarang kita akan lanjut ke elemen kunci yang keenam, yaitu acknowledging responses, memberikan apresiasi. Setiap kali audiens merespons, MC perlu mengakui tanggapan mereka dengan baik, seperti memberikan pujian atas tepuk tangan atau sorakan. Ini membuat audiens merasa dilibatkan. Cara melatihnya, saat berlatih di depan audiens kecil atau bahkan saat berbicara dengan teman, fokuslah pada cara kamu merespons. Ucapkan terima kasih atau beri pujian atas partisipasi mereka untuk membiasakan diri memberi feedback yang positif. Selanjutnya, peka. Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons suasana hati atau reaksi audiens secara langsung dan tepat. Ini sangat penting karena MC yang peka dapat membuat acara lebih hidup dan menarik, serta menjaga keterlibatan audiens dengan cara yang terasa natural dan autentik. Jadi kalau ada audiens yang pasif, ngantuk, terlihat sedang sedih, atau terlalu bersemangat, itu bisa kamu ajak ngobrol. Cara melatihnya, amati bahasa tubuh dan ekspresi audiens. Kemudian tangkap maksud dan emosi di balik respons audiens. Latih respons sesuai perubahan suasana acara dengan menanyakan perasaan audiens atau minta respons sederhana untuk memahami energi mereka. Pengalaman dengan tipe audiens berbeda meningkatkan kepekaan dan jangan lupa evaluasi diri melalui masukan untuk memahami pola interaksi yang perlu ditingkatkan. Sekarang kita akan lanjut ke elemen kunci yang selanjutnya, yaitu ketujuh, adapting to feedback. Baca situasi yang cepat. Seorang MC yang baik bisa membaca respons audiens secara cepat. Jika audiens terlihat bosan atau tidak terlibat, MC perlu segera mengubah strategi. Mungkin dengan menambah humor, mempercepat pacing, dan menggunakan kegiatan interaktif. Cara melatihnya, minta teman menjadi audiens dan berikan respons-respons yang berbeda, seperti antusias, kurang tertarik, atau bosan.
Latih cara kamu mengubah gaya bicara atau meningkatkan energi berdasarkan reaksi mereka. Selanjutnya, fleksibilitas. MC harus bisa menyesuaikan gaya berbicara secara real time berdasarkan reaksi audiens. Misalnya berbicara lebih cepat jika audiens terlihat tidak sabar atau memperlambat saat audiens tampak ingin mendengar lebih detail. Cara melatihnya, saat menonton acara langsung, coba tebak bagaimana suasana audiens dan refleksikan bagaimana kamu akan beradaptasi dalam situasi yang sama. Ini melatih kemampuan observasi dan responsivitas. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut ke elemen kunci yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, personalization. Menyesuaikan pesan, memberikan salam atau menyebut nama orang-orang penting di acara, atau menyebutkan lokasi dan relevansi acara dengan audiens, bisa membuat mereka merasa diakui secara pribadi. Cara melatihnya, saat mempelajari rundown atau susunan acara, latih diri kamu untuk menghafal dan menggunakan nama orang-orang penting yang terlibat. Simulasikan bagaimana kamu akan menyebut nama mereka saat berbicara. Selanjutnya, menceritakan pengalaman pribadi. MC bisa membagikan pengalaman atau cerita pribadi yang relevan dengan audiens untuk menciptakan hubungan yang lebih erat. Cara melatihnya, buat cerita dari pengalaman pribadi yang relevan dengan acara, lalu latih bagaimana menyampaikannya kepada audiens. Ini membantu kamu terhubung secara personal dengan audiens. Oke, sekarang kita akan lanjut ke elemen kunci yang selanjutnya, yaitu yang ke-9, use of technology, dengan menggunakan polling or quiz digital. Dalam beberapa acara, MC dapat menggunakan aplikasi atau platform untuk melibatkan audiens secara langsung, seperti melakukan polling interaktif atau quiz online. Untuk itu, MC wajib untuk mengetahui dan memahami cara melakukan polling atau quiz online tersebut. Cara melatihnya, jika ada akses ke teknologi polling atau aplikasi interaktif, buat simulasi polling atau kuis dengan teman. Latih bagaimana kamu mengajak audiens berpartisipasi dan merespon hasil polling. Selanjutnya, menggunakan visual aids. Layar besar atau presentasi visual yang disediakan oleh penyelenggara acara dapat digunakan oleh MC untuk membantu menjelaskan detail acara dan informasi penting lainnya yang ditampilkan agar pesan yang disampaikan oleh MC lebih mudah dipahami dan audiens merasa terlibat dengan materi yang disampaikan. Contohnya, seperti penayangan bumper opening, pengisian feedback form, awarding ceremony, dan lain-lain. Sekarang kita akan lanjut ke elemen kunci yang terakhir, yaitu closing with a call to action, dengan ajakan yang jelas. Mengakhiri segmen atau acara dengan ajakan kepada audiens untuk berpartisipasi lebih lanjut, seperti mengikuti akun media sosial, berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, atau mengunjungi stand acara. Cara melatihnya, latih cara mengakhiri sesi dengan ajakan yang jelas. Buat, hafalkan, dan praktikkan seakan-akan kamu sedang berada di atas panggung. Kalimat penutupan yang mengarahkan audiens untuk melakukan tindakan, seperti mengikuti akun media sosial atau menghadiri acara berikutnya. Memberikan apresiasi pada audiens. Mengucapkan terima kasih kepada audiens atas partisipasi mereka sehingga mereka merasa peran mereka dihargai dan penting. Cara melatihnya, selalu akhiri latihanmu dengan mengucapkan terima kasih kepada audiens. Kamu bisa melakukan saat latihan di depan orang-orang atau bahkan saat latihan sendiri untuk membiasakan dirimu menghargai audiens. Dengan menggunakan kombinasi elemen kunci yang sudah dijelaskan tadi, seorang MC dapat menjaga audiens tetap terlibat dan menciptakan suasana yang dinamis sepanjang acara. Kesimpulannya, audience engagement menjelaskan cara MC menjaga perhatian audiens dengan bahasa tubuh, variasi vokal, dan interaksi langsung. Penting bagi MC memahami audiens untuk menyesuaikan gaya bicara dan menciptakan koneksi emosional. Teknik ini dapat ditingkatkan melalui latihan dan teknologi interaktif agar acara lebih menarik.
Nah, key speakers, itu tadi pembahasan mengenai cara menghipnotis audiens dan meningkatkan keterlibatan. Makasih ya buat partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas tadi bisa memotivasi kalian untuk terus menggali potensi diri dan berkembang sebagai MC profesional yang berkarakter. Akhir bulan makan mie. Cakep. Makannya ditemenin Mas Opik. Artinya, Kak. Sekian dari kami. See you next topic. Yeay. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Dan pencairan. Salah ya? Bukan satu ya itu? Sekarang kita coba yang Kementerian dulu ya. Cepat membuat acara. Kenapa relevan dengan acara? Masuk itu. Itu kedengeran banget.